Selamat pagi anak-anak hebat. Berjumpa kembali di Matematika Berbeda, belajar bersama Bu Dama. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan membahas penyelesaian soal limit mendekati A. Coba kalian langsung perhatikan soal nomor 1 ya. Untuk soal nomor 1A, hitunglah hasil dari limit X mendekati 3 untuk X kuadrat min 2X tambah 5 per X kurang 1. Untuk menyelesaikannya, cara yang biasa kalian gunakan adalah dengan menggunakan cara substitusi. Cara substitusi itu adalah dengan mengganti nilai X dengan 3 atau mengganti variabel atau huruf X yang ada di persamaan fungsi aljabarnya ini dengan angka 3. Maka soal limit X mendekati 3 untuk X kuadrat dikurang 2X tambah 5 per X kurang 5 itu penyelesaiannya menjadi X kuadratnya ini X-nya diganti dengan 3 menjadi 3 kuadrat. Kemudian 2X ini X-nya diganti dengan 3 menjadi 2 dikali 3. Karena di sini ditambah 5 tidak mengandung X ini, maka angka 5-nya tetap ditambah 5. Dibagi dengan X kurang 1, maka di sini X-nya diganti dengan 3 menjadi 3 kurang 1. Sekarang kalian tinggal menyelesaikan langkah berikutnya. X kuadrat itu hasilnya 9. Kemudian 2 kali 3 itu hasilnya 6. Ditambah 5, ini tetap tambah 5. Kemudian ini 3 kurang 1 hasilnya adalah 2. Sekarang 9 kurang 6 itu 3. 3 tambah 5 hasilnya 8. 8 per 2 hasilnya 4. Maka hasil dari limit X mendekati 3 untuk X kuadrat dikurang 2X tambah 5 per X kurang 1 itu adalah 4. Dah, mudah bukan? Ya. Untuk soal berikutnya, kita lanjut ke soal nomor 1B. Untuk soal nomor 1B, soalnya berbentuk limit X mendekati 2 untuk X kuadrat ditambah X kurang 6 dibagi X kurang 2. Sekarang langkah pertamanya coba kalian lakukan dengan cara substitusi. Dengan cara substitusi artinya mengganti setiap huruf X atau variabel X ini dengan angka 2. X kuadrat ini menjadi 2 kuadrat. Kemudian ditambah X menjadi 2 dikurang 6, ini tetap dikurang 6. Ini dibagi dengan X kurang 2, maka X-nya ini diganti dengan 2. Nah, sekarang hitung 2 kuadrat hasilnya 4. 4 tambah 2 6. 6 kurang 6 hasilnya 0. Kemudian penyebutnya juga dihitung 2 kurang 2 hasilnya 0. Karena pembilang dan penyebutnya sama-sama 0 atau dengan cara substitusi hasilnya menghasilkan 0 per 0, maka bukan ini hasilnya. Kalian harus menyelesaikan soal limit yang bentuknya model seperti ini dengan menggunakan cara pemfaktoran atau difaktorkan ya. Sekarang yang difaktorkan adalah pembilangnya X kuadrat ditambah X dikurang 6. Ini kalau difaktorkan akan menjadi X tambah 3 dikali X kurang 2 per X kurang 2. Ini sesuai dengan soalnya. Sekarang lihat pembilang dan penyebutnya. Kalian lihat ada modelnya yang sama atau ada yang bisa dibagi. Di sini kebetulan ada yang bentuknya sama ya, ini bentuknya sama X kurang 2, di penyebutnya juga X kurang 2, ini bisa dibagi, maka akan tersisa limit X kurang 2 X tambah 3. Ini X nya diganti dengan 2, akan menjadi 2 tambah 3 sama dengan 5. Maka untuk soal ini limit X mendekati 2 untuk X kuadrat tambah X kurang 6 per X kurang 2 itu hasilnya adalah 5. Sudah? Ya. Sekarang lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2.
diketahui fungsi f(x) sama dengan x kuadrat ditambah x kurang 2 dan fungsi gx-nya adalah x kurang 3. Apabila kalian disuruh menghitung berapakah hasil dari x kurang 4 dari f(x) ditambah gx, maka kalian tinggal mengganti f(x) dan gx-nya dengan fungsi yang sudah diketahui. Maka di sini tinggal mengganti limit x mendekati 4, f(x)-nya ini diganti dengan x kuadrat ditambah x dikurang 12 ditambah gx. Sekarang lihat gx-nya adalah x kurang 3, maka tinggal mengganti x kurang 3. Langkah selanjutnya sama seperti langkah-langkah di soal sebelumnya, kalian tinggal mengganti setiap variabel atau huruf x yang ada di persamaan ini dengan angka 4. Ini menjadi x kuadrat menjadi 4 kuadrat ditambah x menjadi ini tambah 4 dikurang 12 tetap kurang 12. Ini x kurang 3, x nya ganti dengan 4 kurang 3. Sekarang tinggal diselesaikan. 4 kuadrat hasilnya 16 tambah 4 sama kurang 12. Sekarang ini 4 kurang 3 hasilnya 1. Sekarang 16 tambah 4 hasilnya 20. 20 dikurang 12 hasilnya 8. 8 tambah 1 hasilnya 9. Maka limit x mendekati 4 untuk f(x) ditambah gx dengan fungsi yang di atas itu hasilnya adalah 9. Lanjut ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 ini modelnya sedikit berbeda. Yang kalian disuruh menghitung di sini adalah menentukan nilai p-nya berapa. Kalau soal-soal sebelumnya kalian disuruh menghitung atau mencari hasil dari limitnya. Sekarang disuruh menentukan nilai p-nya. Kalau model soalnya seperti ini, limit x mendekati 2 untuk x kuadrat dikurang 3x ditambah p kurang 2 sama dengan 5. Maka dengan cara substitusi yang diganti di sini adalah huruf x-nya, bukan huruf p-nya. Karena di sini limitnya x-nya mendekati 2. Ya, bukan p mendekati 2. Apabila di sini p-nya mendekati 2, maka di sini yang diganti huruf p-nya yang diganti. Karena di sini limitnya x mendekati 2 dengan persamaan untuk aljabarnya seperti ini, kalian disuruh menghitung nilai p, maka yang diganti adalah huruf x-nya. Maka tinggal mengganti x kuadrat, maka x-nya diganti dengan 2 menjadi 2 kuadrat. 3 kali x jadi 3 kali 2. Ini p kurang 2-nya tetap sama dengan 5 tetap. Udah, sampai di sini bisa dipahami? Sudah. Sekarang lanjut. 2 kuadrat itu hasilnya 4. Ini hasilnya 6. Ini tetap ya. Sekarang tinggal menyelesaikan. Min 2 dikurang 2 hasilnya adalah min 4. Min 4 tambah p sama dengan 5. Maka p adalah 5 tambah 4 sama dengan 9. Udah? Ya. Lanjut sekarang soal terakhir. Untuk soal terakhir modelnya sama, disuruh menghitung nilai p. Ya, ini untuk x-nya mendekati min 3. Untuk x-nya mendekati min 3, maka x-nya di sini semua diganti dengan min 3. P-nya ini tetap, jangan diganti dengan min 3 juga. Ya. Sekarang ini x kuadrat, maka min 3 kuadrat 2x. 2 dikali min 3. Ini min dalam kurung p tambah 8 sama dengan 7. Sekarang tinggal menyelesaikan. Min 3 kuadrat hasilnya 9. 2 kali min 3 hasilnya min 6. Sekarang ini min kali p hasilnya min p. Min kali 8 hasilnya min 8 sama dengan 7. Sekarang tinggal menghitung. 9 kurang 6 3 min p udah sama. Sekarang ini 3 dikurang 8 hasilnya adalah min 5. Min 5 kurang p sama dengan 7. Maka min p sama dengan 7 tambah 5. Karena di sini min p-nya hasilnya 12, yang ditanyakan itu adalah p,
maka P-nya ini dikalikan dengan min 1. Di ruas kiri dikalikan min 1, maka di ruas kanan juga dikalikan min 1, maka hasilnya P-nya menjadi min 12. Terima kasih anak-anak hebat sudah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Saya Madida Mayanti, salam sehat.